Halo, saya setuju dan harusnya kita semua sepakat bahwa tongkat estafet pemerintahan kita itu diganti oleh yang muda. Karena sejatinya mereka lebih energik dalam melangkah, mereka lebih imajinatif dalam berpikir. Kita juga hendaknya move on dari perdebatan dinasti politik ataupun politik dinasti yang sejatinya hal itu sudah final, sudah diputuskan bahwa sah aturannya. Bapak Gibran itu melangkah menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Karena walaupun di sana ada pelanggaran etik, tapi keputusannya itu tetap berjalan dan sah itu karena menjadi sebuah keputusan yang dilahirkan dalam majelis Mahkamah Konstitusi dan akhirnya menjadi keputusan itu sah. Sudah kita lepas dari permasalahan itu dan pembahasan itu. Kita sekarang lebih baik berdebat tentang gagasan bagaimana para calon kandidat capres yang 3 itu dan wakilnya itu berdebat ataupun menyampaikan gagasan ke depannya Indonesia mau dibawa kemana, Indonesia itu akan seperti apa. Ada 270 juta jiwa lebih. Dan mungkin setelah beberapa tahun ke depan kita akan memiliki rakyat yang cukup banyak, yaitu 300 jutaan, yang mereka, para kandidat memiliki tanggung jawab yang sama ketika mereka itu menjadi pemimpin di negeri ini untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Tapi dipikir-pikir, apa sih pentingnya gagasan itu? Apa sih yang kita cari dari perdebatan capres ataupun cawapres? Itu kan hanya sebatas retorika saja. Toh masalah pengaplikasiannya itu juga tidak semudah kita berbicara kok memutuskannya atau melaksanakannya. Jadi buat saya pribadi ya, kita ketika memimpin sebuah negara ataupun organisasi, seorang pemimpin ataupun presiden atau pemimpin organisasi itu cukup memutuskan oke atau tidak oke, iya lanjut atau tidak diberhentikan, gitu loh. Kita harus memiliki tim juru bicara, tim yang memikirkan lah. Jadi buat apa sih kita berdebat? Jadi saya setuju juga debat cawapres itu ditiadakan karena hal itu tidak membantu ataupun tidak menentukan apapun. Jadi dihapuskan aja, kalau perlu debat wapres, debat capresnya juga ditiadakan. Yang penting kerja, itu aja sudah. Juga yang penting kan dari pekerjaan itu kita akan menghasilkan prestasi. Banyak prestasi yang akan diukir oleh capres ataupun cawapres yang nanti dia akan terpilih menjadi presidennya. Ngomong-ngomong masalah prestasi, banyak teman-teman ataupun yang tidak setuju dengan dinasti politik ataupun politik dinasti ataupun pemerintahan Jokowi yang sudah mempersiapkan ini itu untuk anaknya, yang dalam hal ini Pak Gibran. Oke, saya pikir nggak usah pakai manggil Pak lah, kita seumuran. Mas Gibran nanti ketika menjadi Mas Wakil, apa sih prestasi Gibran? Banyak, jangan salah. Saya sedikitnya ada 7 prestasi Gibran yang sampai saat ini capres yang lain tidak memiliki atau tidak sanggup mencapai prestasi-prestasi Mas Gibran. Dalam hal ini ya, kandidat capres ataupun cawapres. Apa saja? 1, prestasi Mas Gibran itu adalah pernah 2 periode menjadi anak wali kota. Ingat, 2 periode menjadi anak wali kota Solo. Dia juga pernah sekurang-kurangnya 2 tahun menjadi anak gubernur ibu kota.
Pak Ganjar punya? Tidak. Pak Anies punya? Enggak. Dia kan jadi gubernurnya, bukan jadi anak gubernurnya. Jadi Pak Anies pun walaupun jadi gubernur, dia belum pernah menjadi anak gubernur kan, prestasinya kalah sudah. Yang ketiga, dia itu sudah hampir genap jadi anak presiden 2 periode, hampir. Kalau perlu saya setuju sih 3 periode. Buat apa sih ada Gibran lagi, kalau bisa 3 periode kan gitu. Lebih simpel, tidak ada pemilu lagi atau apapun, tinggal aja sudah lanjutin aja, sudah pemerintahannya sudah ada. Jadi prestasi ketiga Pak Gibran atau Mas Gibran itu adalah pernah menjadi dan saat ini masih menjadi 2 periode, hampir genap, ya 1 tahun lagi, yaitu anak presiden. Yang lain, capres yang lain belum pernah punya prestasi setinggi ini. Pak Anies apa pernah jadi anak presiden? Belum. Pak Ganjar apalagi? Dia cuma seorang anak dari polisi biasa. Pak Ganjar sudah pernah jadi gubernur, iya pernah jadi gubernur, tapi belum pernah jadi anak gubernur. Nah, sini udah paham ya, prestasi Pak Gibran itu atau Mas Gibran itu melebihi 2 kandidat capres yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, dia pernah jadi ponakan ataupun ponaan dari Kepala Mahkamah Konstitusi. Yang lain punya enggak? Di antara kandidat yang lain nggak ada, cuma Mas Gibran yang memiliki prestasi setinggi ini. Dan yang kelima, Pak Gibran itu prestasinya punya adik kandung seorang pemimpin partai ataupun ketua partai. Pak Ganjar punya adik ketua partai enggak? Enggak, malah dia cuma kader partai kok. Pak Anies apalagi partainya aja masuk karena mau jadi calon presiden kok. Jadi sampai poin kelima, Pak Gibran itu melebihi dari prestasi kandidat-kandidat yang lain. Yang keenam, beliau punya ipar seorang wali kota. Pak Ganjar punya? Nggak punya. Pak Anies punya? Nggak punya. Jadi sampai di poin keenam itu, Pak Gibran melebihi dari kualitas capres yang lain. Kalau setuju silahkan komen, kalau tidak setuju ya tidak usah komen, subscribe aja. Untuk itu saja ya pembahasan pada saat ini untuk pembelaan saya kepada Pak Gibran yang saat ini menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Intinya untuk menutup ini saya pengen sedikit bernyanyi. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja anakku, urus saja iparmu, peraturan yang sehat kami tak mau. Turunkan harga dan martabatnya, akan ku angkat engkau menjadi manusia setengah saja.